Ternyata ruang peperangan terbuka antara kita ketika mendidik anak adalah bagaimana kita menghadapi zaman yang semakin berat, di mana kita diwajibkan oleh Allah untuk menjaga konsep berpikir dan mindset anak kita sebagaimana konsep keimanan. Dan inilah sejatinya yang menjadikan kita terus menyadari kita ini menjadi orang tua banyak kurangnya. Kita ini menjadi orang tua banyak pula kesalahan yang kita lakukan, dan kalaulah bukan karena Allah yang memberikan pertolongan kepada kita, tentunya tidak akan bisa kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kita menjadi walidun dan walidatun. Semoga Allah menjaga anak-anak yang kita cintai, menjaga setiap keturunan yang telah kita dapatkan dari sisi Allah sebagai Maha Pemberi, supaya kita mampu memberikan jalan keimanan untuk mereka, memberikan siratal mustaqim untuk mereka, dan supaya mereka mampu menjadi umur yang kedua bagi kita setelah kita tua, setelah kita sepuh, setelah kita renta, dan setelah kita berpulang ke alam barzakh. Semoga setiap lingkungan yang akan dilewati setiap anak kita betul-betul tidak mampu untuk merusak anak kita, karena perlindungan yang Allah berikan kepada kita dan anak-anak kita. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Anak kita lebih membutuhkan akidah. Anak kita lebih membutuhkan tentang sunnah yang benar yang harus mereka sadari, dan mereka jadikan itu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Jauh lebih besar kebutuhan mereka kepada dua perkara itu. Lebih besar daripada kebutuhan fasilitas yang kita bisa belikan untuk mereka dan kita bisa hadiahkan untuk mereka. Banyak di antara kita yang secara tidak langsung sudah terpengaruh dan tercemar dengan pola pemikiran orang yang tidak beriman ketika punya anak. Kita menyangka bahwasanya amanah yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita cukup sekedar untuk memberikan fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan fisik kepada mereka. Lalu kita merasa cukup. Padahal kita pada jalan keimanan tahu betul yang dibutuhkan anak kita itu bukan hanya sangu, bukan hanya uang saku, bukan hanya masalah fasilitas yang mereka peroleh. Tapi sejatinya yang mereka butuhkan adalah iman dan komitmen sunnah yang betul-betul tidak terpisahkan pada kehidupan mereka. Tentunya ini bukan perkara yang ringan. Ya, tentunya kita juga sering merasa miris ketika kita menjumpai kisah-kisah nyata. Ada anak disekolahkan sama orang tuanya di pendidikan agama, tetapi ujungnya menjadi terkena pemikiran LGBT. Ada anak disekolahkan dengan penjagaan terbaik sama orang tua, tetapi juga akhirnya miris. Dia mengandung sebelum menikah. Dan banyak kisah-kisah yang semacam itu bertebaran yang sering kita dengarkan dan kita jumpai. Dan itulah yang semakin menjadikan kita paham. Menjadi orang tua yang hebat itu bukanlah ketika dia matang memiliki konsep dan berhasil menanamkan konsep itu. Tapi orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang sadar kekurangannya, lalu mereka tidak pernah putus asa, meminta tolong kepada Allah supaya Allah lah yang menjaga anak kita. Tangan kita terlalu mungil untuk senantiasa mendekap anak kita setiap waktunya. Akal kita terlalu bodoh kalau kita dengan akal kita merasa bisa untuk mendidik anak kita, karena banyak kebodohan yang mendominasi pikiran kita. Tapi kita minta tolong kepada Allah, zat yang sejatinya tidak pernah menyia-nyiakan titipan, supaya Allah selalu menjaga anak kita, dan itulah yang menjadi harapan kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan kesehatan, keberkahan, dan semoga kita berhasil mampu menjadi walidun dan walidatun untuk anak kita ketika Allah memberikan pertolongan kepada kehidupan kita menjadi orang tua. I've been holding for so long, scared I might slip away.